Satu, peran Indonesia dalam KA adalah menyampaikan pidato pembukaan KA. Presiden Soekarno sebagai tuan rumah dan perwakilan Indonesia menyampaikan pidato pembukaan KA yang memaparkan visi dan konferensi Asia Afrika. Yaitu yang pertama adalah Konferensi Asia Afrika atau yang disingkat dengan KAA. Nah, apa yang menjadi latar belakang KAA ini? Nah, KAA merupakan sebuah konferensi antar negara-negara di kawasan Asia Afrika yang kebanyakan adalah negara-negara yang baru merdeka. Contohnya adalah Indonesia, India, kemudian ada Ghana, kemudian ada ya banyak ya, Malaysia, Filipina dan seterusnya. Umumnya adalah negara-negara yang ada di wilayah Asia dan Afrika. Mesir itu juga termasuk. Nah, KA dilaksanakan pertama kali di Bandung, yaitu Indonesia pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Yaitu tepatnya pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Nah, berawal dari ide Insinyur Soekarno dalam Konferensi Kolombo pada tanggal 25 April sampai 2 Mei 1954, beliau mengkhawatirkan akan timbulnya ketegangan antara blok barat yaitu Amerika Serikat dengan blok timur yaitu Uni Soviet pasca Perang Dunia Kedua yang dapat mempengaruhi perdamaian dunia. Maka ide Soekarno ini kemudian diusulkan untuk diadakan pertemuan lanjutan dalam Konferensi Bogor pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 guna membahas persiapan Konferensi Asia Afrika. Nah, faktor lain yang menyebabkan Konferensi Asia Afrika ini dapat dilaksanakan atau mendapat dukungan dari negara-negara Asia dan Afrika lainnya adalah yaitu karena adanya keengganan bangsa barat untuk berunding terkait masalah nasib bangsa Asia Afrika yang umumnya merupakan bekas koloni barat. Jadi negara-negara kawasan Asia Afrika ini berupaya untuk melalui konferensi ini supaya mereka dapat menyuarakan nasibnya terutama dalam masalah perundingan terkait dengan masalah kemerdekaan negaranya masing-masing. Salah satunya adalah Indonesia yang pada waktu itu yang sulit untuk berunding dengan Belanda, yaitu masalah Irian Barat. Jadi Indonesia punya kepentingan yang sangat besar terkait dengan Konferensi Asia Afrika ini. Oleh sebab itu makanya Insinyur Soekarno sangat berupaya keras untuk mendorong terlaksananya Konferensi Asia Afrika ini. Nah, kemudian yang kedua, Konferensi Asia Afrika ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme barat di wilayah Asia Afrika. Ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pengaruh Eropa di Asia dan Afrika. Selanjutnya, perkembangan politik dan ekonomi. Jadi, isu lain yang menjadi sorotan hangat dalam Konferensi Asia Afrika ini yang menyebabkan terselenggaranya Konferensi Asia Afrika ini adalah perkembangan politik dan ekonomi, terutama di negara-negara yang baru berkembang dan baru merdeka, yang masih sangat-sangat butuh perhatian. Nah, selanjutnya, bagaimana posisi dan peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika? Indonesia adalah salah satu negara inisiator dan pelopor diadakannya Konferensi Asia Afrika. Jadi Indonesia berperan sebagai inisiator dan pelopor, ya. Nah, Indonesia ini Ali Sastro Amijoyo bersama dengan Pakistan Muhammad Ali Bogra, India Pandit Jawaharlal Nehru, Sri Lanka Sir John Kotelawala, Birma dari UNU, dan 29 negara di kawasan Asia Afrika lainnya menjadi negara yang pertama pelaksana Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Nah, terlaksananya Konferensi Asia Afrika di Indonesia menjadikan posisi Indonesia diperhitungkan di dunia internasional, terutama masalah Irian Barat. Jadi nih bro, setelah Indonesia sukses menggalang kekuatan Konferensi Asia Afrika ini, jadi mata dunia itu tertuju pada Indonesia. Wah, ternyata Indonesia ini nggak bisa dianggap enteng kan gitu. Dan Soekarno tidak main-main dengan perkataannya kan gitu kan. Jadi Indonesia menjadi perhatian dunia pada waktu itu. Nah, inilah yang menyebabkan Indonesia terseret-seret ke dalam masalah perang dingin nantinya, di mana pengaruh barat dan timur itu berjumpa di Indonesia, dan puncaknya nanti adalah pada saat peristiwa G30 SPKI.
peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan Non-Blok ini berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Di dalam konferensi tersebut, negara-negara yang berpihak pada blok tertentu akan mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat atau Timur. Pendiri dari gerakan ini yaitu 5 pemimpin dunia, antara lain Soekarno Presiden Indonesia, Josip Broz Tito Presiden Yugoslavia, Gamal Abdel Nasser Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Afghanistan, Aljazair, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Libanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. 3 negara hadir sebagai peninjau, yaitu Bolivia, Brasil, dan Ekuador. Peran Indonesia dalam GNB yang pertama turut meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. A new approach that will startle mankind by its freshness, its frank recognition of objective reality, its resolution to grapple with world problems, its determination to cut the Gordian knots strangulating international relations at the present time. Yang kedua menjadi ketua GNB pada tahun 1992, di mana Indonesia berupaya menuntaskan masalah utang luar negeri dari negas yang berkembang miskin. Yang ketiga, memperkuat kerjasama antar anggota. Misalnya Indonesia dan Brunei Darussalam mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan GNB di Jakarta. Misi Garuda merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Latar belakang misi Garuda sendiri adalah timbulnya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Mereka tergabung dalam kontingen Garuda atau pasukan Garuda. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Polri yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide awal munculnya pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Saat itu, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir sehingga menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Pearson, mengusulkan agar dibentuk pemelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Forces atau UNEF. Indonesia pun menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF dengan mengirimkan misi Garuda 1 sampai misi Garuda 26C2. Menurut data Kementerian Luar Negeri pada Senin 21 Maret 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Misi Garuda sendiri diikuti oleh sejumlah pasukan perdamaian disebut dengan kontingen Garuda atau KONGA. Kontingen ini merupakan gabungan dari Tentara Nasional Indonesia atau Polri. Berikut daftar misi pemeliharaan perdamaian yang dilakukan oleh kontingen Garuda atau disingkat sebagai misi Garuda.
Kontingen Garuda 1 dikirim ke Mesir pada 8 Januari 1957, kontingen Garuda 2 dikirim ke Kongo pada 1960, kontingen Garuda 3 dikirim ke Kongo pada 1962, kontingen Garuda 4 dikirim ke Vietnam pada 1973, kontingen Garuda 5 dikirim ke Vietnam pada 1973, kontingen Garuda 6 dikirim ke Timur Tengah pada 1973, kontingen Garuda 7 dikirim ke Vietnam pada 1974, kontingen Garuda 8 dikirim dalam rangka misi perdamaian PBB di Timur Tengah pasca perang Yom Kippur antara Mesir dan Israel. Peran Indonesia dalam misi Garuda dilakukan untuk menjaga perdamaian di dunia atas nama PBB. Indonesia mulai berpartisipasi pada kegiatan ini pada tahun 1957, lebih tepatnya pada saat kepemimpinan Presiden Insinyur Soekarno. Lebih dari 27 pasukan kontingen sudah dipersiapkan hingga hari ini. Negara-negara yang pernah menjadi tujuan dari misi Garuda antara lain dari Palestina, Irak, Yordania, dan Mesir, dan juga dari ASEAN antara lain Vietnam, Kamboja, dan Filipina, dan juga dari Eropa Timur antara lain Bosnia dan Georgia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan suatu perserikatan atau organisasi antarbangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. Negara Indonesia merupakan salah satu negara termasuk pemprakarsa berdirinya ASEAN. Hal ini melalui perwakilan Menteri Luar Negeri Indonesia, yakni pada saat mendatangani Deklarasi Bangkok. Terdapat 5 negara pendiri ASEAN yang mendatangani Deklarasi Bangkok. Berikut ini merupakan 5 negara pendiri ASEAN. Yang pertama ada Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Kedua, Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Yang keempat, Isra Jaratna, Menteri Luar Negeri Singapura. Yang kelima, Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tahun 1967 dan terdiri dari 10 negara anggota. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Laos 23 Juli 1997. Myanmar 23 Juli 1997, Kamboja 30 April 1999. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan juga Vietnam. Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut. Terdapat kasus lainnya yaitu pada saat pemerintahan Filipina dan Moro Front National Liberation atau NMFL berkonflik. Akan tetapi kedua belah pihak tersebut menyetujui perjanjian damai yang kala itu dipertemukan di Indonesia.